Bab 69 Giliranku. Di dalam perusahaan, Chen Fan mengikuti Wang Zicheng ke aula perayaan perusahaan. Hari ini adalah perayaan ulang tahun perusahaan yang kelima. Semua karyawan mengenakan pakaian terbaik mereka. Semua orang mengenakan perhiasan, emas, dan perak, tampak seperti orang-orang kelas atas. Di antara mereka, ada beberapa mantan karyawan Dream Shipping Company. Pada saat ini, mereka semua berseri-seri karena kegembiraan dan senyum cerah, dan mereka jelas telah lupa betapa baiknya Chen Fan dan Yun Feng kepada mereka 5 tahun yang lalu. Wang Zicheng duduk di podium dengan senyum di wajahnya dan bertepuk tangan agar semua orang diam. Kemudian, sambil tersenyum, ia berkata ke mikrofon, "Rekan-rekan yang terhormat, izinkan saya meluangkan waktu sebentar untuk memperkenalkan orang di sebelah saya. Dia adalah pengusaha terkenal yang, 5 tahun lalu, membangun perusahaan pelayaran dengan bakatnya yang luar biasa dalam 3 tahun, Chen Fan." Orang-orang di antara penonton menatap Chen Fan dengan tatapan menggoda. Para karyawan lama yang pernah bekerja dengan Chen Fan dan Yun Feng untuk mengembangkan dan memperluas perusahaan pengiriman impian tercengang sesaat ketika mereka melihat Chen Fan, tetapi ketika mereka melihat bahwa Chen Fan tidak lebih dari 200 yuan darinya, mereka tidak terlalu peduli dan bahkan merasa jijik padanya. Wang Zicheng melanjutkan, "Tahukah Anda apa yang telah dilakukan mantan pengusaha kota Dongjiang ini dalam 5 tahun terakhir?" Penonton tampak bingung dan menggelengkan kepala. Dia pergi ke kota Sanjiang dan menjadi menantu orang lain. Anda telah menaiki tangga dan hidup bergantung pada orang lain. Hahaha. Terdengar tawa dari para penonton. Wang Zicheng mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Che dengan jijik. Dia sangat menyukai perasaan menginjak seseorang di bawah kakinya, terutama ketika orang yang diinjak adalah Chen Fan, yang membuatnya tidak bisa berhenti. Chen Fan mematahkan salah satu kakinya saat itu, dan dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Namun, ekspresi Jiang Che tidak berubah sama sekali. Wang Zicheng menikmatinya, lalu berbalik dan berkata kepada Chen Fan dengan raut wajah penuh penyesalan, "Maaf, saya orang yang sangat belak-belakan. Saya benar-benar minta maaf jika ada yang saya katakan menyakiti hatimu. Karena aku melakukannya dengan sengaja." Setelah mengatakan ini, Wang Zicheng tertawa terbahak-bahak, dan orang-orang di antara penonton juga tertawa. "Sebenarnya aku tahu mengapa kamu datang ke sini hari ini. Bukankah keluarga Xia di kota Sanjiang telah mengusirmu dan istrimu, dan kalian tidak punya tempat untuk pergi, jadi kalian berencana untuk memerasku demi sejumlah uang dengan mengklaim kematian Yun Feng. Saya telah melihat banyak orang seperti Anda." Wang Zicheng mencibir dengan nada menghina, "Tentu saja, aku bukan orang yang tidak berperasaan. Selama kamu memotong kakimu, berlutut di tanah dan meminta maaf kepadaku, mengatakan bahwa Yun Feng pantas mati, dan bahwa kamu mendirikan perusahaan pelayaran pengejaran mimpi untuk melawan keluarga Wang, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, dan kamu pantas dikalahkan. Saya setuju memberi Anda sejumlah uang sebagai kompensasi." Wang Zicheng mengeluarkan setumpuk uang tunai dan membuangnya satu persatu. 100, 200, 300, 800. "Maafkan aku, ayah hanya bisa memberimu, anak yang tidak berbakti ini, 800 yuan. Penghinaan. Penghinaan telanjang." Penonton kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan ada yang mulai bersuara, "Tuan Muda Wang, sebagai paman Chen Fan, bolehkah saya juga memberinya 800? Aku juga bisa memberinya." Menghadapi penghinaan yang begitu besar, Chen Fan tetap tanpa ekspresi dan tenang. Kalau ada orang yang begitu tenang dan kalem, pastilah dia pengecut, tidak mau berbuat apa-apa, dan tidak berani melawan. Atau mereka adalah orang-orang yang kejam, yang menyembunyikan emosinya di dalam hati dan bersikap tenang bagaikan sumur yang tenang, dan tidak akan dengan mudah mengungkapkan emosinya kepada semut. Senyum Wang Zicheng tiba-tiba berhenti. Ketenangan Chen Fan membuatnya merasa sangat tidak senang. "Sekarang setelah kamu menjawab, apakah kamu puas dengan kompensasi yang diberikan ayahmu?" "Sudah selesai. Kalau sudah selesai, biar aku beritahu." Nada bicara Chen Fan tenang dan suaranya rendah, dengan nuansa kesungguhan yang membuat mereka yang tertawa langsung menutup mulut dan tanpa sadar menatapnya. "Saya merasa sangat terkejut dalam hati." Bab 70 Keagungan Chen Fan. Chen Fan berkata, "Hari ini aku datang ke sini untuk memberitahu kalian sesuatu. Dalam 7 hari, kalian masing-masing akan berlutut di depan makam Yun Feng selama 5 jam setiap hari untuk menebus dosa-dosa kalian." Ah! Semua orang di antara penonton saling berpandangan, tidak ada satupun yang mengerti apa maksud Chen Fan. Apakah orang ini gila? Hal-hal bodoh apa yang dia katakan? Mengapa dia begitu bodoh? "Kau ingin kami berlutut di hadapan si pengecut Yun Feng itu? Apakah dia pantas untuk itu?" "Tidak," aku tertawa terbahak-bahak. "Dari mana datangnya si idiot ini? Apakah ada yang bisa mengurusnya? Apakah kamu benar-benar mengira kamu masih menjadi ketua perusahaan pengiriman mimpi 5 tahun yang lalu? Jangan bicara tentang apakah dia Chen Fan dari 5 tahun lalu. Bahkan jika dia Chen Fan, apa kualifikasinya bagi kita untuk berlutut?" Chen Fan mengabaikan kritik dari penonton dan melanjutkan, "Setelah 7 hari, siapapun yang tidak melakukan apa yang saya katakan akan." Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan mengambil gambar semua orang yang hadir. "Berdasarkan ini, jika Anda kehilangan satu orang, Anda akan menanggung konsekuensinya." "Fiu, hahaha.
Sekarang terdengar suara tawa. Masih menganggap ini sebagai standar. Kamu akan menanggung akibatnya nanti. Kamu, Chen Fan, tidak punya lebih dari 200 yuan. Mengapa kami harus menanggung akibatnya sendiri? Tanpa otak, memang benar ada saudara yang tidak berguna, dan ada saudara yang tidak berguna. Semua orang meremehkan peringatan Chen Fan, bahkan ada yang menganggapnya lelucon konyol. Tetapi, tanpa mereka sadari, bahwa kata-kata Raja Serigala dari Istana Raja Serigala itu bagaikan emas. Kamu boleh berjuang di ujung pisau, tetapi kamu tidak boleh menentang perkataan Chen Fan. Karena, itulah surga. Takdir tidak dapat dilanggar. Chen Fan dengan tenang mematikan teleponnya, ingat, kamu hanya punya 7 hari. Setelah mengatakan ini, dia turun dari podium dan bersiap untuk pergi. Dia mengatakan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kematian Yun Feng, dan dia tidak akan membunuh orang-orang ini sampai mereka berlutut di depan makam Yun Feng. Berhenti, apakah kau ingin aku melepaskanmu? Wang Zicheng mengatakan ini dengan tenang, dan segera, beberapa penjaga keamanan memblokir pintu, tidak memberi Chen Fan kesempatan untuk pergi. Wang Zicheng mendatangi Chen Fan dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, menurutmu aku ini orang seperti apa? Aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Wilayahku bukanlah wilayah yang bisa didatangi, kentut, lalu ditinggalkan begitu saja. Chen Fan menatap Wang Zicheng dengan penuh minat, jadi, apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Wang Zicheng tersenyum dan berkata, sangat mudah. Potong kakimu, berlututlah di tanah dan bersujud kepadaku untuk meminta maaf, dan panggil aku ayah 3 kali, dan aku akan melepaskanmu. Lebih dari selusin penjaga keamanan di belakangnya segera mengelilinginya dan berkata, berlutut. Potong kakimu sendiri. Minta maaf kepada Tuan Wang segera. Kalau tidak, aku akan beritahu kamu apa artinya memukul anjing dengan tongkat. Chen Fan tetap tanpa ekspresi dan tenang. Gangguan-gangguan di dunia luar sama sekali tidak dapat mengganggunya dan emosinya pun seolah tidak pernah terganggu. Wang Zicheng berteriak tidak sabar, Chen Fan, jangan menolak bersulang. Kematian Yun Feng sebagai ganti kedamaianmu tidak berarti aku akan melupakan masa lalu. Hari ini kamu bertindak liar dan sombong di sini, dan aku sangat tidak senang. Aku akan mengambil kakimu, tidak peduli apa yang kau katakan. Unggul. Belasan petugas keamanan menyerbu ke arah Chen Fan bagaikan bola meriam. Namun, detik berikutnya. Bang, bang. Disertai 2 kali ledakan keras, kedua petugas keamanan yang ada di depan tertendang hingga sejauh 5 meter dan memecahkan meja di belakang mereka. Bagaimana itu mungkin? Apakah mereka bunuh diri? Apakah mereka menendang 2 pengawal yang kuat sejauh itu hanya dalam 1 detik? Brengsek. Beberapa petugas keamanan saling berpandangan, lalu bergegas maju pada saat yang sama, dan memukul kepala Chen Fan dengan tongkat listrik. Chen Fan bagaikan hantu, berkeliaran di antara para penjaga keamanan terdaftar. Bang bang bang. Klik, klik, klik. Ah. 3 suara berbeda bergema di aula. Padat sekali bagaikan guntur, begitu padatnya sampai-sampai membuat kulit kepala orang geli. Ketika suara itu jatuh, pria itu pun jatuh. Saya melihat lebih dari selusin petugas keamanan tergeletak di tanah dalam keadaan berantakan, menyemburkan darah. Bahkan ada beberapa orang yang tangan, kaki, dan tulang rusuknya patah, terjatuh ke tanah, merintih kesakitan. Setelah melihat adegan ini, tidak ada seorang pun yang berani memandang rendah Chen Fan lagi. Mereka mulai memahami betapa mengerikannya peringatan Chen Fan. Chen Fan masih tidak menunjukkan ekspresi apapun, seolah-olah membunuh belasan petugas keamanan dalam hitungan detik tidak layak disebut di matanya. Matanya tertuju pada Wang Zicheng. Wang Zicheng sangat ketakutan hingga darah di tubuhnya seperti membeku. Dia ingin lari, tetapi dia tidak bisa melangkah. Chen Fan, jangan impulsif, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Anda tidak bisa bertarung hari ini. Jika Anda menang, Anda harus membayar. Jika Anda kalah, Anda hanya akan merasakan sakitnya. Apakah kamu benar? Harmoni mendatangkan kekayaan, itu adalah hal yang paling penting. Chen Fan terkekeh dan menepuk bahu Wang Zicheng beberapa kali, setiap tepukan membuat Wang Zicheng takut. Aku tidak akan menyentuhmu sampai kau berlutut di depan makam Yun Feng. Jaga dirimu baik-baik. Chen Fan berbalik dan berjalan menuju gerbang. Semua orang secara otomatis memberi jalan kepadanya dan tidak ada yang berani menghentikannya. Melihat Chen Fan pergi, Wang Zicheng menghela napas panjang. Kemudian, dia berdiri dan berkata dengan senyum sinis, Chen Fan, kesalahan terbesarmu adalah kamu tidak membunuhku hari ini. Kamu tidak akan punya kesempatan lain kali. Bersambung.